Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Bapak Ibu Saudara, ada satu kecenderungan yang sering kali muncul di dalam diri setiap kita, yaitu kecenderungan untuk menginginkan sesuatu, apalagi hal tersebut sesuatu hal yang baru. Bahkan kita bisa mengupayakan segala cara untuk kita dapat bisa memilikinya. Tetapi ketika kita mulai bosan dan hal itu tidak baru lagi, kita bisa saja melupakannya. Bahkan kita tidak lagi menginginkan hal tersebut. Dalam kehidupan kerohanian kita juga seringkali ini muncul di dalam diri kita. Ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, ketika kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, kita memiliki satu sikap yang menggebu-gebu untuk terus mengenal Tuhan, untuk terus dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya, bisa saja kita merasa jenuh, dan akhirnya kita tidak lagi seperti awal-awal kita mengenal Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, merupakan satu pujian juga yang diberikan oleh Paulus kepada orang-orang di Filipi, karena kekonsistenan mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, Paulus menuliskan demikian. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, di dalam bagian ini Paulus mengungkapkan ucapan syukurnya dalam mendahului suratnya kepada jemaat di Filipus. Pada saat itu Paulus berada di dalam penjara. Nah, Paulus memberikan satu pujian di dalam ayat yang kelima. Dalam bagian ini Paulus mengatakan, aku mengucap syukur karena persekutuanmu di dalam Injil itu tetap. Nah ini yang menjadi satu penghiburan juga bagi Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Dia melihat bagaimana ketika orang Filipi mengenal Tuhan, mereka itu konsisten untuk terus mengenal Tuhan dan juga hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Paulus juga bersyukur karena jemaat-jemaat di Filipi bukan hanya hidup di dalam firman itu, bukan hanya hidup di dalam Tuhan, tetapi mereka juga mau menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang di sekitarnya. Maka Paulus di dalam bagian ini mengucap syukur karena kehidupan kerohanian dari jemaat-jemaat di Filipi yang tetap konsisten. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, Paulus di situ memberikan satu doa bagi jemaat-jemaat di Filipi. Dia berdoa supaya mereka tetap teguh di dalam iman mereka, supaya mereka tetap teguh di dalam hal yang baru yang mereka terima, yaitu Injil, itu terus-menerus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam ayat yang ke-10 juga Paulus mengatakan, aku berdoa supaya sampai pada hari Kristus kamu tetap di dalam imanmu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu bagi kita, apakah ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, ketika kita pertama kali mendengarkan berita Injil, ketertarikan kita pada awal-awal itu mengenai Tuhan, mengenai pengenalan akan Tuhan itu masih sama sampai pada saat ini? Kalau itu sudah mulai kendor atau kita mungkin mulai melupakannya, mari kita kembali lagi melihat bagaimana jemaat di Efesus yang konsisten di dalam pengenalan mereka akan Tuhan, yang konsisten di dalam pemberitaan Injil itu. Mari kita juga sama-sama untuk belajar, untuk terus mengingat bagaimana pertama kali kita mengenal Tuhan dan bagaimana pertama kali kita cinta Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk terus belajar konsisten di dalam iman kita terhadap Tuhan, konsisten di dalam perenungan pribadi kita akan firman Tuhan, dan konsisten di dalam doa-doa kita setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.